Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alicia Fauzia dengan nomor NIM 1862201424. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari halaman 41 sampai 65 sebagai berikut. Desain penelitian, rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. 1. Populasi dan sampel. 2. Jenis data. 3. Definisi operasional. 4. Metode analisis data. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala, macam-macam skala pengukuran dan instrumen penelitian, macam-macamnya, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama, skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian, indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert sebagai berikut. Skala Goodman, skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tinggi 1, terendah. Yang kedua, skala nominal, skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh, hitam, putih, KAP Big 4, KAP non Big 4, pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Selanjutnya yang keempat, skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating, jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh, berkaitan dengan juara. Jika juara 4, jika juara 3, jika juara 2, jika juara 1. Macam-macam skala pengukuran. Skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh, ROA sama dengan laba bersih dikurang aset total. Selanjutnya, populasi teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel secara skematis. Teknik sampling sebagai gambar berikut. Teknik sampling, probability sampling, adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Selanjutnya, proportionate stratified random sampling, yaitu teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pengawal itu berstrata sebagai berikut. Selanjutnya, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 18 orang, SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Cluster sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Selanjutnya, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pertama, sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misal, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah 5
10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Selanjutnya, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11 sebanyak 20 orang. Selanjutnya, sampel aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Selanjutnya, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain, sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Selanjutnya, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian, sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, maka makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik, yaitu digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial, meliputi statistik parametris, statistik non-parametris sebagai berikut. Selanjutnya kita bahas statistik deskriptif. Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisis. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi, bila penelitian ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikan, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang.
Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Statistik parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.